Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah join di dalam webinar dari IEEE Student Branch and Student Activity Committee IEEE Indonesia Section dengan saya Aryo D. Wibowo Muhammad Siddiq. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana cara mengoptimalisasi student branch, ya, yang dimana kita tahu ada sekitar 30-an student branch di Indonesia Section, dan sekarang saatnya kita untuk mengoptimalkan peluang-peluang dan benefit dari student branch tersebut. Oke. Oke. Saya ingin memperkenalkan program ini ya, atau kegiatan ini yang diinisiasi oleh IEEE Indonesia Section, Divisi Student Branch and Student Activity Committee, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari tujuan kami untuk terus mendukung pengembangan student. Lalu kami ingin juga memperkenalkan program volunteers yang inovatif pastinya, yang khususnya ditujukan pada volunteers student atau student volunteers. Nah, jadi inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan volunteers ya, dengan keterampilan dan pengetahuan sehingga student atau volunteers itu dapat berkontribusi lebih efektif dalam komunitas IEEE. Nah, program ini dirancang untuk membekali volunteers ya, terutama student, dengan berbagai tools atau alat serta strategi ya yang diperlukan untuk menavigasi environment di IEEE dengan lebih positif dan produktif lagi. Nah, di Indonesia Section itu berharap program ini itu bisa berkontribusi secara signifikan ya terhadap pertumbuhan dan impact dari IEEE khususnya di Indonesia Section. Nah, dengan menerapkan strategi dan wawasan yang kita pelajari dalam program ini ya, dan kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari, para volunteers diharapkan dapat memperkuat komunitas IEEE secara keseluruhan. Ya, jadi program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para peserta, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi kemajuan dan penguatan komunitas IEEE Indonesia Section. Oke, jadi kita mulai tentang apa sih keuntungan menjadi volunteer di IEEE itu. Nah, poin pertama yaitu pertanyaannya adalah kenapa harus join student branch? Nah, mungkin adik-adik di sini bisa menjawab ya, yang sudah berpengalaman di student branch. Ya, pasti rata-rata menjawabnya dengan networking, Pak. Ya, betul, networking ya. Jadi bergabung dengan student branch itu memberikan kita kesempatan untuk membangun jaringan profesional di bidang IEEE, baik secara lokal maupun di seluruh dunia. Nah, jadi dengan menjadi volunteers di student branch, kita tidak hanya memperluas koneksi, tetapi juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan kita juga, seperti leadership, dan pastinya untuk memperkuat resume kita atau portofolio kita. Nah, selain itu, kita dapat terhubung dengan mahasiswa lainnya yang memiliki minat yang sama, baik itu mahasiswa sama-sama S1 atau mahasiswa pasca sarjana, bahkan dosen di bidang yang sama dengan kita. Nah, student branch itu menyediakan opportunity untuk mendapatkan bimbingan dan mentoring dari para profesional yang berpengalaman. Nah, ada juga chapter yang di dalam student branch ya, di mana chapter itu merupakan bidang keilmuan yang di dalam student branch. Nah, kalau di chapter ini kita
akan terpapar ya pada berbagai bidang yang berbeda di dalamnya, di mana kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Nah, bergabung dengan student branch itu juga membuka akses ke berbagai sumber daya tambahan yang khusus disediakan untuk anggota student branch. Nah, kita akan terhubung dengan IEEE Indonesia Section dan bahkan kepada Executive Committee di IEEE Indonesia Section. Nah, di mana kita akan mendapatkan perspektif yang lebih luas dan peluang lebih banyak dalam karir kita di masa depan. Dengan berbagai manfaat ini, bergabung dengan student branch bukan hanya tentang mengembangkan diri secara profesional, tetapi juga tentang menjadi bagian dari komunitas global yang mendukung kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, tadi poin pertama itu adalah networking atau connection. Nah, jadi manfaat yang bisa kita dapatkan dari koneksi antar student branch atau di Indonesia Section, di mana kita dapat meningkatkan vitalitas, aktivitas, dan kreativitas dari semua unit organisasi yang ada di dalamnya. Nah, dengan networking yang kuat, ya, kita dapat belajar banyak dari anggota senior dan anggota yang lebih berpengalaman tentang seluk-beluk IEEE. Nah, selain itu, koneksi ini membantu student memahami sifat global dari IEEE dan memperluas wawasan serta pengetahuan mereka tentang bagaimana IEEE beroperasi di seluruh dunia. Ada juga dukungan tambahan yang diberikan khusus untuk student branch dan student branch members yang membantu mereka dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan profesional hingga kegiatan sehari-hari. Nah, koneksi ini juga membuka peluang untuk mengadakan acara kolaboratif, di mana kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi opportunity menjadi volunteers itu memungkinkan kita untuk berkontribusi lebih besar dalam komunitas IEEE, sekaligus mengembangkan keterampilan dan jaringan profesional kita. Nah, ada pentingnya mengenal volunteers di region dan IEEE Indonesia Section. Nah, jadi di Indonesia Section itu masuk ke region 10. Nah, jadi yang pertama itu ada Regional Student Representative. Ini adalah volunteers di tingkat regional yang mewakili dan mendukung student IEEE serta student branch di region 10. Region 10 itu di Asia Pasifik ya, termasuk Indonesia Section itu masuk region 10. Lalu ada Regional Student Activity Chairs. Nah, ini merupakan volunteers di tingkat regional yang membantu menjalankan program kegiatan student di wilayah Region 10 serta mendukung student IEEE dan student branch. Lalu lebih dalam lagi, lebih mengerucut lagi ya, di tingkat section. Nah, di IEEE Indonesia Section itu ada Section Student Representative. Nah, ini adalah volunteers yang mewakili dan mendukung mahasiswa, terutama member IEEE di Indonesia Section. Nah, lalu ada Section Student Activities Chairs. Nah, ini volunteers yang membantu menjalankan program kegiatan student di IEEE Indonesia Section dan mendukung IEEE student member serta IEEE student branch. Nah, membahas bagaimana kita bisa menentukan arah dan mencapai kesuksesan melalui keterlibatan aktif di IEEE, itu ada 4 hal di dalamnya. Yang pertama adalah connect. Kita mulai dengan menghubungkan diri dengan teman-teman yang sejawat serta teman-teman secara global. Kita perluas networking kita dan bekerja sama dalam proyek-proyek yang berdampak, yang impactful, serta melampaui batas negara, bahkan batas region kalau bisa. Lalu yang kedua, learn. Nah,
kita masuk ke dalam lingkungan belajar yang praktis, bukan hanya konsep dan teoritis saja. Kita kembangkan dan asah keterampilan kita sambil tetap mengikuti tren industri terkini. Nah, lead, kita temukan opportunity leadership. Kita buktikan kemampuan kita dan inspirasi teman-teman student lainnya. Bentuk ini merupakan bentuk warisan dan dapat berkontribusi pada komunitas. Thrift, kita bisa meraih pengalaman yang berharga. Kita bangun fondasi yang kuat untuk karir masa depan kita dan berprestasi secara pribadi, akademik, serta profesional. Nah, diharapkan ya setelah mengikuti 4 langkah ini, kita dapat menentukan arah yang jelas untuk grow atau berkembang dalam keberhasilan kita di IEEE. Nah, dalam membahas pentingnya membangun koneksi dengan berbagai pihak dan komunitas di IEEE, sebagai anggota IEEE, kita memiliki kesempatan untuk terhubung dengan jaringan global anggota IEEE tanpa terbatas oleh lokasi fisik kita. Nah, ini termasuk lebih dari 137.000 anggota mahasiswa yang tersebar di lebih dari 3.700 branch di seluruh dunia. Nah, dengan membangun dan memperkuat koneksi industri selama kita masih di bangku sekolah, kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk memasuki dunia profesional. Selain itu, kita dapat mengeksplorasi peluang bimbingan dan terhubung dengan para ahli di berbagai bidang. Nah, koneksi ini tidak hanya membantu kita dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memberikan kita akses ke sumber daya dan dukungan yang sangat berharga. Dengan demikian, kita dapat tumbuh dan berkembang baik secara pribadi maupun profesional dalam komunitas IEEE. Selanjutnya kita membahas bagaimana kita dapat memperluas wawasan dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan melalui keterlibatan aktif kita di IEEE. Jadi dengan bergabung dalam kegiatan IEEE, kita dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan industri lebih cepat daripada hanya mengandalkan konsep atau teoritis di kelas dan kelompok universitas saja. Nah, pengalaman ini akan sangat berharga untuk memasarkan diri kita setelah lulus dari perguruan tinggi. IEEE menyediakan lingkungan yang kolaboratif untuk bereksperimen dan belajar yang pastinya dari riset. Nah, melalui berbagai kontes dan kompetisi yang diselenggarakan oleh IEEE, kita dapat mengasah keterampilan dan membuktikan bakat kita. Nah, selain itu, kita juga dapat membangun keterampilan esensial seperti leadership, manajemen proyek, manajemen waktu, komunikasi, perencanaan acara, dan banyak lagi. Nah, semua ini akan sangat membantu kita dalam meraih kesuksesan di masa depan, baik dalam karir profesional maupun kehidupan pribadi kita. Nah, dengan memanfaatkan semua peluang yang ada di IEEE, kita dapat memperluas wawasan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, tadi membahas tentang leadership, kepemimpinan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memimpin dengan berdampak melalui keterlibatan aktif di IEEE. Nah, jadi bergabung dengan IEEE itu memberi kita kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman volunteers yang berdampak. Nah, melalui berbagai tanggung jawab dan proyek, kita dapat menggunakan dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan kita. Nah, pengalaman ini tidak hanya membantu kita mengembangkan diri, tetapi juga memberikan pengakuan dan visibilitas yang berharga yang akan berkontribusi pada kemajuan pribadi dan profesional kita. Nah, selain itu, dengan berkolaborasi sesama relawan yang memiliki tujuan yang sama, nah kita dapat mencapai lebih banyak ilmu dan belajar dari pengalaman mereka. Melalui kolaborasi,
kita dapat saling mendukung dan menginspirasi untuk menjadi leader yang lebih baik. Nah, dengan memimpin serta berdampak, kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi komunitas IEEE dan meninggalkan warisan yang positif. Nah, lalu tadi ada poin tentang karir, kemajuan karir. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat maju dalam karir, dan itu related dengan komunitas keterlibatan aktif kita di IEEE. Nah, jadi bergabung dalam kegiatan IEEE itu memungkinkan kita untuk membangun reputasi baik di dalam IEEE maupun dalam komunitas teknik yang lebih luas. Nah, dengan berpartisipasi dalam proyek-proyek skala global yang berdampak positif bagi dunia, kita dapat memberikan kontribusi yang nyata dan berarti. Melalui IEEE, kita juga dapat menemukan berbagai penghargaan, lalu ada banyak beasiswa, serta peluang kepemimpinan yang dapat membuka pintu kesuksesan bagi kita di masa depan. Nah, tetap terkini dan terlibat dalam topik serta teknologi industri itu akan membantu kita untuk selalu relevan dan berdaya saing. Nah, pengakuan yang kita peroleh melalui keterlibatan di IEEE itu dapat membantu kita meluncurkan karir kita. Nah, tidak hanya sekedar mendapatkan pekerjaan, tetapi juga karir yang sesuai dengan aspirasi dan tujuan kita. Nah, ini masuk ke dalam bagaimana kesempatan ya menjadi relawan di IEEE, khususnya bagi student. Nah, ini titik fokusnya adalah di student. Nah, sebagai student IEEE itu berrelawan memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada komunitas serta platform untuk mengembangkan keterampilan penting serta memperluas jaringan dan juga berkontribusi dalam pertumbuhan organisasi. Nah, ada beberapa langkah, ada 3 langkah lebih tepatnya. Langkah pertama, kita bisa mengunjungi volunteers website volunteers.ieee.org untuk menelusuri berbagai kesempatan berrelawan jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan lokasi atau keterampilan kita, dan kita temukan kesempatan yang sempurna. Nah, langkah kedua, kita terhubung dengan student branch lokal dan IEEE section, IEEE Indonesia section untuk menjelajahi lebih lanjut tentang kesempatan berrelawan yang tersedia. Nah, langkah ketiga, kita jalin networking dengan sesama relawan dan mentor untuk memaksimalkan pengalaman dalam berrelawan. Nah, di sini mari kita tinjau secara singkat struktur organisasi IEEE dan bagaimana IEEE itu mengelola unit organisasi yang tersebar di 190 negara untuk melayani lebih dari 460.000 anggotanya. Nah, IEEE singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers itu merupakan sebuah organisasi profesional yang terdiri dari berbagai unit organisasi yang disingkat OU yang beroperasi di seluruh dunia. Nah, struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan anggota dan inisiatif IEEE di tingkat global. Dengan hadirnya IEEE di 190 negara, IEEE memberikan platform yang luas bagi para profesional di bidang teknik listrik dan elektronika serta di bidang IT untuk berbagi pengetahuan, berkolaborasi dalam riset dan pengembangan serta memajukan teknologi untuk mendukung kemajuan manusia. Nah, di sini rekan-rekan bisa memahami struktur organisasi IEEE yang efisien dan global. Nah, jadi kita dapat lebih mengetahui komitmen IEEE dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional para anggotanya di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana kita dapat menguatkan keanggotaan global IEEE melalui tata kelola yang lebih baik serta strategi untuk menarik anggota dan juga meningkatkan tingkat retensi mereka.
Jadi di sini ada beberapa tools untuk student branch counselor atau advisor. Ya. Jadi peran dari student branch counselor itu sangat penting dalam membimbing dan membentuk pemimpin masa depan dalam IEEE. Dengan dukungan yang tepat, kita dapat memberdayakan student untuk mengambil inisiatif, memimpin proyek, dan berkontribusi secara aktif dalam komunitas mereka. Nah, melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, kita dapat memastikan bahwa setiap student branch mampu berinovasi dan berkontribusi secara maksimal. Salah satunya adalah dengan melaporkan kegiatan student branch di IEEE Vito. Nah, platform ini membantu dalam mendokumentasikan dan berbagi pencapaian dengan komunitas yang lebih luas. Nah, lalu ada juga namanya membership development kits untuk untuk student branch. Nah, di mana IEEE menyediakan membership development kits yang dapat membantu dalam merekrut anggota baru dan menjaga keterlibatan anggota yang sudah ada. Nah, tools atau kit ini berisi berbagai materi promosi dan panduan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keanggotaan dan partisipasinya. Lalu ada IEEE MGA Operational Manual, di mana ini berisi tentang panduan operasional dari IEEE MGA yang merupakan sumber daya penting yang berisi kebijakan, prosedur, dan panduan yang harus diikuti oleh setiap cabang mahasiswa. Nah, dengan mengikuti manual ini, itu memastikan bahwa student branch itu dapat beroperasi sesuai dengan standar dan ketentuan dari IEEE. Ada IEEE Membership Subscription Catalog. Jadi katalog ini memberikan informasi lengkap mengenai berbagai jenis keanggotaan dan manfaat yang dapat diperoleh. Nah, dengan memanfaatkannya, kita dapat membantu anggota baru memahami nilai tambah dari menjadi bagian IEEE. Lalu ada IEEE Center for Leadership Experience. Ini pusat dari informasi yang memberikan pelatihan dan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan leadership anggotanya. Nah, serta mendorong anggota untuk mengikuti program ini yang dimana dapat membantu mereka menjadi pemimpin yang lebih efektif dan inovatif. Lalu ada IEEE Routers. Nah, dimana pentingnya untuk selalu memperbarui IEEE Routers. Nah, ini kita memastikan bahwa setiap member dan executive committee yang terdaftar itu benar-benar update, sehingga memudahkan dalam proses komunikasi dan pengelolaan administrasi. Lalu ada IEEE MGA Young Professional Scoop. Nah, ini adalah sumber informasi yang bermanfaat mengenai kegiatan, program, dan peluang yang tersedia untuk anggota baru dan student. Nah, mengikuti Scoop ini membantu student branch tetap terinformasi dan terlibat di dalamnya. Ada IEEE Award and Scholarship. Nah, ini program yang menawarkan berbagai penghargaan dan beasiswa yang dapat diikuti oleh semua member. Nah, mendorong member untuk mengajukan diri itu dapat memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dan mendukung pengembangan profesional mereka. Ada juga IEEE Collaboratech. Ini ada platform kolaborasi yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam proyek. Nah, memanfaatkan tools ini itu dapat memperluas jaringan dan kesempatan kolaborasi student branch. Ada juga IEEE Blended Learning Program. Ini merupakan program pembelajaran campuran IEEE yang menggabungkan metode pembelajaran online dan tatap muka. Nah, program ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam pendidikan, serta memungkinkan anggota untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka. Lalu ada IEEE Learning Network.
Lalu ada IEEE MGA Vault. Nah, kalau IEEE Learning Network ini merupakan jaringan pembelajaran IEEE yang menawarkan berbagai kursus dan sumber daya pendidikan yang dapat membantu anggotanya mengembangkan keterampilan mereka, serta mendorong anggota untuk memanfaatkan platform ini dengan tujuannya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka dalam bidang teknik. Nah, kalau IEEE MGA Vault ini merupakan program IEEE yang inisiatif dirancang untuk melatih para pemimpin sukarelawan IEEE. Dengan mengikuti program ini, itu dapat membantu kita dan student branch untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Lalu ada IEEE Volunteering Platform. Ini merupakan platform sukarelawan yang memudahkan anggota untuk menemukan peluang sukarelawan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Nah, pengalaman student branch member untuk menggunakan platform ini itu dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai proyek IEEE. Lalu ada IEEE Contest and Funding Opportunities. Nah, ini tujuannya di mana IEEE itu menyediakan berbagai kontes dan peluang pendanaan yang dapat diikuti oleh membernya. Nah, mendorong member untuk berpartisipasi dapat memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan dukungan finansial untuk proyek-proyek inovatif mereka. Ada juga IEEE Distinguished Lecture Program. Nah, program ini menawarkan kesempatan bagi member untuk belajar dari para ahli di bidangnya. Nah, kita dapat mengundang pembicara dari program ini ke student branch kita, di mana kita dapat menerima wawasan yang berharga dan inspirasi dari Distinguished Lecture Program ini. Lalu ada Leverage IEEE V-Tools. Nah, ini program yang menawarkan berbagai alat seperti OU Analytics, survei, dan voting yang dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis data student branch. Nah, kita dapat memanfaatkan tools ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas branch kita. Ada IEEE Credential Program. Nah, ini merupakan program sertifikasi IEEE yang menyediakan berbagai kredensial yang dapat membantu membernya meningkatkan kredibilitas dan kompetensi profesional. Nah, dengan meningkatkan dan optimalisasi member untuk mengikuti program ini, itu dapat membantu member dalam pengembangan karirnya. Lalu ada Continuing Education Unit. Nah, ini merupakan program IEEE yang menawarkan unit pendidikan lanjutan. Nah, dan jam pengembangan profesional yang diperlukan untuk mempertahankan lisensi teknik. Nah, menginformasikan anggota tentang kesempatan ini dapat membantu mereka memenuhi persyaratan lisensi profesional. Ada IEEE Entrepreneurship. Nah, ini merupakan program pengembangan kewirausahaan melalui berbagai program dan sumber daya. Nah, kita dapat mengoptimalkan member untuk terlibat dalam program ini, serta tujuannya untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan bisnis dan inovasi. Nah, ada IEEE Technical Council and Communities. Nah, contohnya seperti Big Data, Brand, Blockchain, Quantum, dan lain-lainnya. Ini merupakan komunitas IEEE yang memiliki dewan teknis dan komunitas dalam bidang Big Data, Brand, Blockchain, Quantum, dan bidang-bidang lainnya. Nah, kita dapat mengoptimalkan member untuk bergabung dalam komunitas ini serta memperluas jaringan profesional mereka dan memberikan akses ke pengetahuan terbaru di bidang-bidang ini. Ada juga IEEE Dataport. Ini adalah platform yang memungkinkan member untuk menyimpan, berbagi, dan mengelola data penelitian mereka. Nah, menggunakan platform ini dapat memfasilitasi kolaborasi dan mempercepat proses penelitian. Nah, yang ada juga IEEE Society Members Get Free IEEE Dataport. Nah, ini di mana anggota IEEE akan mendapatkan layanan gratis ke IEEE Dataport. Dengan cara menginformasikan member tentang manfaat ini
dapat meningkatkan partisipasi member dalam berbagai proyek penelitian dan pengembangan. Nah, lalu ada IEEE Pre-University Education. Nah, kalau IEEE Pre-University Education itu ada dua, yaitu treengineering.org dan Volunteer STEM Program. Nah, pendidikan pra-university IEEE itu menyediakan program dan resource untuk mendukung pendidikan STEM di tingkat sekolah menengah. Nah, dengan mengoptimalkan student branch dalam inisiatif ini, kita dapat membantu menginspirasi generasi berikutnya untuk mengejar karir di bidang teknik dan teknologi. Artinya generasi berikutnya itu merupakan adik-adik di sekolah menengah. Nah, tryengineering.org sendiri merupakan platform yang menawarkan berbagai sumber daya pendidikan untuk siswa, untuk guru, serta untuk sukarelawan. Nah, kita dapat mengoptimalkan student branch untuk memanfaatkan platform ini dengan tujuan membantu mereka dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke komunitas yang lebih luas. Nah, untuk Volunteer STEM Portal, ini merupakan portal sukarelawan STEM IEEE yang memudahkan member untuk menemukan peluang sukarelawan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka dalam bidang STEM. Nah, mengarahkan student branch untuk menggunakan platform ini itu dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai proyek pendidikan dan komunitas. Ada IEEE Publication. Nah, ini menawarkan akses ke berbagai jurnal, conference, dan makalah teknis yang sangat berguna untuk penelitian dan pengembangan profesional. Nah, mengarahkan student branch atau member untuk memanfaatkan publikasi ini dapat membantu mereka tetap terinformasi tentang pengembangan terbaru di bidang mereka. Ada IEEE Spectrum. Nah, ini merupakan majalah yang mencakup berbagai topik teknis dan teknologi terbaru. Nah, kita dapat mengoptimalkan IEEE Spectrum dengan cara member membaca IEEE Spectrum itu sehingga member dapat membantu mereka memahami tren dan inovasi terbaru yang terjadi di industri. Nah, IEEE Access merupakan jurnal akses terbuka yang menyediakan platform bagi peneliti untuk mempublikasikan dan berbagi hasil penelitian mereka secara luas. Nah, mengarahkan dan mengoptimalkan member untuk memanfaatkan IEEE Access itu dapat membantu mereka mendapatkan exposure yang lebih besar untuk karya mereka. Oke. Selanjutnya yang tidak kalah menarik tentang peluang pendanaan. Nah, jadi IEEE merupakan organisasi profesional teknis terbesar di dunia yang didedikasikan untuk memajukan teknologi demi manfaat kemanusiaan. Nah, dengan anggota yang tersebar di seluruh dunia, IEEE berkomitmen untuk mendorong inovasi dan kolaborasi di berbagai bidang teknik dan teknologi. Nah, salah satu cara IEEE mendukung anggotanya adalah dengan menawarkan berbagai peluang pendanaan untuk inisiatif yang dipimpin oleh member. Lalu ada travel, lalu ada riset, inovasi, dan proyek kemanusiaan. Nah, pendanaan ini dirancang untuk membantu member mencapai tujuan mereka dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, peluang pendanaan ini tersedia bagi member di berbagai bidang dan tahapan karir mereka. Baik itu seorang mahasiswa, student, atau profesional muda, bahkan peneliti berpengalaman. Nah, IEEE menyediakan berbagai program pendanaan yang dapat membantu kita semua mengembangkan proyek kita dan mencapai kesuksesan profesional kita. Nah, untuk kategori pendanaan itu ada dua, ada untuk individual dan untuk organization unit spesifik. Individual itu dibagi dua lagi, ada untuk student ya, dan untuk graduate student member. Untuk OU spesifik itu ada untuk student branch
atau student branch chapter. Ada juga yang kedua untuk section dan atau untuk chapter. Nah, kita masuk yang tipe untuk individual. Individual itu ada beasiswa, ya, terus ada student travel grant, dan ada student project grant. Nah, ini bisa diraih oleh mahasiswa. Nah, kalau untuk OU, ya, seperti student branch, ya, itu ada student branch rebate, ya, dimana IEEE itu memberikan insentif berupa student branch rebate untuk mendukung kegiatan student branch. Nah, jika student branch itu memiliki 50 anggota atau lebih, maka student branch akan menerima 100 US dollar. Jika student branch memiliki kurang dari 50 anggotanya, maka akan dapat 50 US dollar. Nah, selain itu, IEEE juga memberikan rebate insentif tambahan sebesar 2 US dollar per student branch membernya. Nah, itu berdasarkan data keanggotaan yang ditarik 30 Desember tahun sebelumnya. Nah, insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan keanggotaan dan keterlibatan aktif student branch. Ada SPAX, ini pendanaan sebesar 150 dolar sampai 300 dolar yang diberikan kepada student branch untuk menyelenggarakan acara SPAX. Nah, ada student branch chapter funding. Ini menyediakan pendanaan untuk berbagai inisiatif atau acara yang diadakan oleh student branch chapter. Lalu ada project fund. Nah, project fund ini itu ada IEEE Society, ya, dan Humanitarian Technology Board atau STB. Nah, ini pendanaan untuk proyek-proyek mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di mana project fund ini dirancang untuk mendukung ide-ide inovatif yang dapat memberikan solusi nyata untuk tantangan teknis dan kemanusiaan. Lalu ada event fund. Nah, di sini di mana student branch dapat menyelenggarakan acara dan mendapat dukungan kegiatan seperti konferensi, workshop, dan seminar dengan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran profesional, pengembangan karir, atau diskusi teknis. Nah, lalu untuk technical societies. Nah, ini berbagai komunitas teknis dalam IEEE itu menawarkan peluang pendanaan bagi anggotanya. Contoh IEEE Computer Society, IEEE Power and Energy Society, IEEE Communication Society. Ada juga MGA and Region, itu juga menawarkan berbagai peluang pendanaan. IEEE Board, ya, itu menawarkan pendanaan untuk anggota IEEE yang berkontribusi pada proyek kemanusiaan dan pendidikan di seluruh dunia. Contohnya hibah untuk proyek yang berfokus pada peningkatan akses teknologi di komunitas yang kurang terlayani. Nah, ada Technical Society Funding. Nah, di sini mulai dari Computer Society. Nah, di mana itu ada startup funding. IEEE Computer Society itu memberikan pendanaan awal sebesar 150 US dollar untuk chapter yang baru terbentuk. Nah, lalu ada insentif funding, ya, itu 200 dolar untuk kinerja baik, 300 dolar untuk kinerja sangat baik, dan 650 dolar untuk kinerja yang luar biasa. Kalau core funding itu sebesar 200 dolar dengan cara menambahkan jumlah anggotanya. Nah, ada Computer Society Chapter Grant, ya, yang dari 500 dolar sampai 2000 dolar. Nah, ini hibah ini untuk mendukung berbagai inisiatif dan kegiatan yang meningkatkan nilai keanggotaan. Ada juga Diversity and Inclusion Project, ya, itu sebesar 5.000 dolar sampai 15.000 dolar. Nah, kalau ini dibukanya bulan September, setiap bulan September, ya. Nah, tujuannya untuk mendorong inisiatif
dan mendukung lingkungan yang lebih inklusif dan beragam. Nah, ada juga selain dari Computer Society, ada dari Aerospace, Antena, Comshock. Ya, Comshock itu ada $1.000. Lalu ada Electron Device Society. Lalu Engineering and Medicine itu sampai $1.000. Lalu ya. Lalu ada Electromagnetic Compatibility itu sampai $600 per kegiatan. Lalu ada Student Branch Chapter Local Activity. Nah, lalu ada PS, lalu PLs, RES, dan SPS Member Driven Initiative Funding. Ya. Selanjutnya untuk individu tentang beasiswa dan fellowship, itu sangat banyak beasiswa yang bisa diraih ya bagi mahasiswa. Ya. Nah, ada juga, ini juga menarik nih, travel grant. Nah, travel grant ini itu adalah pendanaan untuk mengikuti conference ya, lalu atau workshop atau seminar. Nah, ini banyak banget program travel grant yang bisa adik-adik raih nantinya gitu. Ada STB ya. STB ini juga menjadi concern kita juga sekarang ini. STB ini untuk individual ya. Lalu ada Foundation Fund ya. Nah, ini Student Young Professional Program. Ini juga ada. Ini bisa dilihat di websitenya. Lalu ada EPIC Project Funding mulai dari 5.000 sampai 10.000. Ada Trade Engineering STEM Grant. Ya, ini deadline-nya 31 Januari. Lalu ada STB untuk Student Branch, itu juga bisa diambil. Nah, ada juga Women Engineering. Nah, ini funding dari Women Engineering itu bisa diraih juga. Nah, kalau Young Professional Funding itu ada Student Elevation dan Local Activity Funding. Nah, lalu IEEE Life Member Fund ya. Itu untuk Life Member Fund itu periodenya ada 6 Mei dan 1 Februari. Nah, selanjutnya kita masuk ke Region 10 Funding. Nah, ada Region 10 EAC Funding. Nah, ini Educational Activity Funding. Itu dimulai dari $300 sampai $600. Nah, ada juga Region 10 Student Activity Funding. Pertama Membership Development and Leadership Training dan Section Student Branch Revival Funding. Nah, untuk program ini itu disupport dari Region 10 Student Activity Funding, yaitu di Section Student Branch Revival Funding gitu. Selanjutnya saya masuk sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh rekan-rekan, silakan. Nah, tujuan program ini itu adalah untuk ya pastinya optimalisasi student branch, di mana student branch itu yang target kita itu memiliki 50 student member. Nah, dengan memiliki 50 student member, maka student branch itu akan mendapatkan rebate sebesar $100. Mungkin ada beberapa student branch yang tahun ini mendapatkan rebate ya, dan dan jumlah student branch yang mendapatkan rebate tahun ini itu meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, kami berharap student branch itu memanfaatkan opportunity dari funding ini
untuk meningkatkan jumlah anggota, meningkatkan networking, dan meningkatkan skill leadership-nya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke. Good. Ini untuk funding, bagaimana pengajuannya. Oke. Jadi setiap program funding itu mereka memiliki, bukan mereka ya, program itu memiliki teknis pengajuan berbeda-beda. Oke. Ada yang menggunakan portal tertentu ya, dan ada yang menggunakan Google Form ya, ada yang menggunakan proposal tertulis lalu disubmit gitu. Jadi kita mengikuti aturan yang sudah mereka tetapkan di website. Nah, di sana banyak step-stepnya. Oke. Mungkin enaknya gini aja. Setiap ada pembukaan funding, bagaimana kalau kita mengadakan workshop? Kita bareng-bareng mengisi proposalnya. Nah, diharapkan student branch itu dapat mengoptimalkan peluang ini gitu. Ya, bagaimana kalau seperti itu? Ya. Oke. Nah, pada dasarnya kalau V-Tools itu merupakan tools untuk manajerial executive committee ya, student branch ya, atau disebutnya organizer ya, organizer dari student branch, serta untuk melaporkan jumlah kegiatannya di dalamnya. Nah, itu baru kita menggunakan V-Tools. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi program ini itu tidak terbatas hanya pada pertemuan ini saja, tetapi kita melakukan roadshow setiap hari Selasa dan Kamis, dan itu topiknya berbeda-beda. Jadi kami berharap adik-adik dan menginfokan ke student branch membernya ya untuk ikut roadshow ini selama bulan Juli ini, setiap hari Selasa dan Kamis di malam hari. Jadi tolong diundang teman-temannya di student branch untuk ikut workshop ini. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oke. Ada pertanyaan dari Safa dari ITB. Setuju apabila terdapat workshop terlebih dahulu mengenai program funding, dikarenakan prosesnya yang cukup detail dan manfaat yang cukup besar bagi ya. Mungkin ada beberapa student branch yang sudah pernah mengikuti dan mensubmit proposal tetapi tidak lolos. Ada juga student branch yang mengikuti proposal dan lolos. Nah, jadi tujuan dari workshop ini untuk meningkatkan jumlah student branch yang lolos pendanaan. Nanti akan kami pandu untuk mengisi proposalnya atau mensubmit proposal pendanaan gitu. Ya, nanti tetap stay tune di WhatsApp group yang SB Connect ya. Dan kalau belum terhubung dengan grup WhatsApp tersebut, tolong infokan kepada saya, nanti akan saya invite. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Sebenarnya ada satu poin penting ya, di mana adik-adik student branch sebaiknya itu lebih link and match ya dengan program studinya masing-masing di perguruan tinggi, dan dengan demikian adik-adik mendapatkan support lebih dari dosen dan pengelola prodi gitu. Jadi adik-adik lebih lebih terintegrasi lagi dengan prodi, dengan tujuan besar prodi yaitu akreditasi. Itu adik-adik bisa mensupport prodi tersebut gitu. Jadi lebih banyak berkoordinasi dengan pengelola program studinya di perguruan tinggi masing-masing.
dan tolong usulkan atau apa ya, ya bisa dibilang usulkan ya kepada prodi program studinya untuk menyelenggarakan conference atau simposium, di mana kalau mengadakan conference dan simposium itu ada kewajiban ya dari organizer untuk mensupport student branch, terutama mensupport jumlah student membernya gitu. Ada klausulnya yaitu sebanyak 30 student member yang harus diregistrasikan oleh conference. Jadi adik-adik sebaiknya koordinasi ya dengan prodinya. Oke, ini ada dari Arif Hana. Tahun lalu saya mengikuti student kongres di UI Jogja, dan yang saya tangkap adalah student kongres banyak yang S1 dan mengadakan acara pelatihan di kampus. Saya baru bergabung saat saya S2. Kira-kira untuk jenjang S2 kesempatan yang cocok apa ya Pak? Soalnya S2 sepertinya lebih fokus ke penelitian. Ya, oke. Jadi S2 sebaiknya saya arahkan ke EPIK atau HDB. EPIK itu pendanaannya itu lumayan besar dan lebih fokusnya kepada penelitian. Ya, lalu bisa mendorong juga ya, tetap mendorong prodi atau terlibat ya sebagai organizer melaksanakan conference ya, tapi bukan student branch sebagai co-sponsor ya. Di conference itu tidak boleh, tetapi adik-adik terlibat di dalam conference itu boleh ya, terutama adik-adik yang sedang S2 itu juga boleh. Nah, apalagi S2 ada syaratnya, tapi beda-beda program studi ya. Ada beberapa syarat di program studi di mana kalau mau sidang tesis itu harus memiliki publikasi proceeding. Nah, kalau adik-adik udah menjadi organizer conference ya, adik-adik memiliki peluang untuk memiliki publikasi itu juga. Gitu. Ya. Nah, atau bikin yang profesional. Itu juga bagus untuk adik-adik S2. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Selanjutnya kita tetap koordinasi dan komunikasi di WhatsApp group. Jadi stay tune di WhatsApp group ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja di sana. Banyak member IEEE profesional yang ada di dalamnya yang bisa merespon adik-adik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ini Google Meet-nya.